Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 6, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan juga buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting dari video pembelajaran ini. Dan juga ada LKS dan buku cetak tema 6, digarisbawahi hal-hal yang pentingnya. Dari yang subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Jika sudah siap semua, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah tentang SBDP. Masih lanjut tentang interval nada. Interval nada ini adalah sebuah jangka atau langkah dari nada yang satu ke nada yang lainnya. Kedua, interval selalu dibatasi oleh dua nada. Ketiga, nada pertama disebut dengan nada pangkal, sedangkan nada kedua disebut dengan nada selang. Keempat, urutan tangga nada C mayor yaitu ada C aksen, berarti atau C pangkat ya, D aksen, E aksen, F aksen, G aksen, A aksen, B aksen, dan C double aksen. Berarti ini kembali lagi ke do tinggi ya. Yang kelima, lagu Desaku Yang Kucinta, ciptaan Elmanik. Kemudian ada juga lagu Daerah Cincang Keling. Ini berasal dari Jawa Barat. Ketujuh, berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu ada interval harmonis dan interval melodis. Kedelapan, pengertian interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. 9. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. 10. Interval nada melodis terdiri dari nada rendah ke nada tinggi, atau yang disebut dengan ascending interval. Dan juga ada dari interval nada tinggi ke nada rendah, atau yang disebut dengan descending interval. 11. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Next, yang ke-12, interval memiliki beberapa nama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prim. Prim yaitu interval dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya nada do ke do. Kedua ada second, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang kedua. Atau di atasnya atau bisa juga di bawahnya. Misalnya nada do ke re. Do, re. Re kan nada kedua ya. Yang ketiga ada terts, yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Misalnya dari nada do ke mi. Yang keempat ada quart, yaitu interval nada satu ke nada keempat. Misalnya dari nada do ke fa, re ke sol, mi ke la, dan lain-lain. Kemudian yang E ada quint. Quint yaitu interval 5 nada. Selanjutnya ada sext, yaitu interval 6 nada. Kemudian ada septim, yaitu interval 7 nada. Dan ada juga oktav. Oktav ini yaitu interval 8 nada. Misalnya dari do rendah ke do tinggi. Itu 8 nada ya. Selanjutnya kita lanjut ke pelajaran IPA. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Yang kedua, masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa ini ditandai dengan munculnya gejala pubertas. Nah, masa pubertas ini juga disebut masa pencarian jati diri. Yang ketiga, pubertas. Pengertian pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik dan psikisnya. Timbulnya pubertas dipengaruhi oleh hormon. Yang keempat, anak perempuan biasanya mengalami masa pubertas lebih cepat daripada anak laki-laki.
Yang kelima, anak perempuan mengalami pubertas pada usia 8-13 tahun. Sementara anak laki-laki dimulai pubertas pada usia 10-15 tahun. Keenam, pada masa memasuki masa-masa pubertas, pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung dengan cepat. 7. Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan transisi karena peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Nah, dikatakan tumpang tindih itu karena beberapa ciri psikologis dan biologisnya dari kanak-kanak ini masih dimilikinya. Kedelapan, ada tips saat pubertas. Yang pertama, olahraga secara teratur. Tidur cukup 6-8 jam sehari. Kemudian yang B, penuhi asupan kalori. Biasanya kalau remaja putra itu 2.500 sampai 2.800 kalori. Sedangkan remaja putri sekitar 2.200 kalori. Yang ketiga, konsumsi air 2-3 liter sehari. Yang keempat, mandi 2 kali sehari, rajin cuci muka, pakai deodoran dan parfum. Yang kelima, hindari merokok dan minum alkohol. 9. Tanda-tanda pubertas pada anak perempuan yaitu diawali dengan proses menstruasi. Ciri-ciri sekunder lainnya yaitu ciri-ciri anak yang pubertas perempuan ya. Yang pertama, wajahnya berminyak dan muncul jerawat. Yang kedua, mulai tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang ketiga, payudara mulai membesar. Yang keempat, pinggul mulai membesar. Nah, ini adalah ciri-ciri sekunder pada anak perempuan yang telah mengalami pubertas. Tapi biasanya tanda-tanda awal pubertas pada anak perempuan itu diawali dengan menstruasi ya. 10. Tanda-tanda pubertas pada anak laki-laki ini diawali dengan mimpi basah. Ya. Ciri-ciri sekunder lainnya yaitu pertama, tumbuh kumis dan jenggot pada anak laki-laki. Mudah mulai tumbuh ya kumis dan jenggotnya. Kemudian yang kedua, mulai tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin juga ya. Yang ketiga, suara menjadi lebih berat dan jakun mulai terlihat. Terkadang dadanya pun sudah semakin bidang ya. Next. Lanjut kita ke pelajaran PPKN. Pengertian tentang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus dilaksanakan secara seimbang. Guna memperoleh hak, terlebih dahulu kita harus menjalankan kewajiban. Yang ketiga, berikut ini kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia, ini kita memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari serangan musuh. Yang kedua, setiap WNI wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, setiap WNI wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum yang berlaku, kemudian mematuhi pemerintahan, serta harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap WNI berkewajiban untuk taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, setiap WNI wajib ikut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa dipahamkan ya atas penjelasan yang Miss Novi berikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tidur yang cukup, dan sampai jumpa lagi.